Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam video pembelajaran kali ini, Pak Aziz akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, pelajaran 5, Rasul Allah idolaku. Melanjutkan pelajaran 5 yang minggu lalu, yaitu mengenai kisah teladan Nabi Daud alaihissalam, kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam, dan kisah teladan Nabi Ilyasa alaihissalam. Yang poin E, kita akan belajar mengenai kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai pembelajaran pada video kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mari kita simak video berikut ini. Poin E, kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul. Dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah Al-Mukarramah pada Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad SAW pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Nabi Muhammad kepada Aminah. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad, Khadijah jatuh cinta padanya. Khadijah akhirnya menjadi istri dari Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia dan merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakan adalah di Gua Hira, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Makkah. Beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan juga. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu turun wahyu pertama berupa Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi, maka sering disebut dengan Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Nah, pelajaran yang perlu
dipetik dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang pertama. Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun gajah atau tahun 571 Masehi. Yang kedua, lahir dalam keadaan yatim. Yang ketiga, di waktu kecil sering membantu mengembala kambing. Yang keempat, pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang jujur dengan gelar Al-Amin. Yang keenam, pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Yang ketujuh, menerima wahyu Al-Quran di Gua Hira. Yang kedelapan, cinta dan sayang kepada anak yatim. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW adalah Khotamul Anbiya, yaitu Rasul terakhir. Nah, untuk tugas siswa, yang pertama tulislah pada lembar kerja nama lengkap kelas Mubal. Yang kedua, tulislah 5 pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Muhammad SAW. Demikian video pembelajaran yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.